Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari buah roh yang ketiga. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Pada video sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang buah roh. Yang pertama kasih, yang kedua sukacita, dan kali ini adalah yang ketiga damai sejahtera, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan eirene, dalam bahasa Ibrani disebut dengan shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa sudah membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Kehilangan damai sejahtera membuat manusia tidak bisa tenang dalam hidupnya, tidak tentram, berada dalam kegelisahan dan juga dalam ketakutan. Manusia memang berusaha mencari damai sejahtera, akan tetapi tidak bisa menemukan damai sejahtera yang sejati. Tidak mungkin menemukannya. Karena apa? Karena dosa. Segala bentuk materi, harta benda, tabungan yang banyak, fasilitas yang nyaman, keluarga yang baik, pengetahuan, keahlian, atau yang lain-lain tidak pernah bisa menghadirkan damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera tidak bisa diukur berdasarkan materi yang dimiliki oleh seseorang. Pertanyaannya, kapan seseorang memiliki damai sejahtera yang sejati? Saudara, semua manusia yang berdosa membutuhkan Tuhan Yesus, yang disebut sebagai Raja Shalom atau Raja Damai. Artinya, pemulihan hubungan yang rusak hanya bisa dikerjakan atau diselesaikan oleh Yesus Kristus. Maka ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja Damai, ia akan diperdamaikan dengan Allah Bapa, juga dengan sesama dan diri sendiri. Sekali lagi, saudara-saudara, damai sejahtera yang sejati hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Kedua, bagaimana sifat damai sejahtera yang sejati itu? Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan berbeda atau tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Karena memang yang diberikan dunia itu adalah sesuatu yang semu, yang palsu. Rasul Paulus juga mempertegas dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 7. Bahwa damai sejahtera Kristus itu melampaui segala akal dan pikiran manusia. Artinya bahwa pertama, damai sejahtera tidak ditentukan oleh pikiran kita. Oleh karena pikiran kita kan gampang panik, susah memikirkan hal-hal yang sulit, dan sering kita akhirnya kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepadanya, dan itu melampaui akal pikiran kita. Kedua, bahwa damai sejahtera Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan detail dengan akal kita. Wow, bagaimana menjelaskan dengan detail? Tetapi kita bisa mengalami, kita bisa merasakan damai sejahtera. Keadaan atau situasi sulit tidak menghilangkan damai sejahtera di hati kita. Seperti Paulus misalnya, saat dia menulis surat Filipi, dia sementara di penjara, namun dia berkata, bersukacitalah. Dia berkata, janganlah khawatir, milikilah damai sejahtera. Karena memang damai sejahtera itu dihasilkan dari hubungan yang intim, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketiga, bahwa damai sejahtera memerintah. Paulus menulis kepada orang-orang di Kolose atau jemaat Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera memerintah berarti memimpin atau mengarahkan. Damai sejahtera itu seperti wasit yang sedang memimpin sebuah pertandingan. Jika ada damai sejahtera, maka hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan diri sendiri akan berlangsung dengan aman dan tentram. Yang terakhir, saudara, bagian 3 yang terakhir, apa tujuan pemberian damai sejahtera? Jikalau kita melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19-23, setelah Yesus bangkit, kemudian dia menampakkan diri, dia hadir di tengah-tengah muridnya, dan sebanyak 2 kali dia berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Pertama, bahwa damai sejahtera diberikan untuk kepentingan pribadi atau internal ya. Karena pada saat itu murid-murid sedang berada dalam ketakutan. Maka di mana ada damai sejahtera, harusnya semestinya ketakutan akan sirna. Kedua, bahwa damai sejahtera diberikan dalam kaitan dengan tugas atau misi pengutusan pemberitaan Injil, agar mereka atau orang-orang percaya yakin, siap, rela dan berani memberitakan kebenaran. Sebab juga kita tahu bahwa kalau ada damai sejahtera, di sana juga kita akan mengalami kebenaran. Sebaliknya pun, di mana ada kebenaran, di situ pun akan muncul damai sejahtera. Maka tugas kita adalah membawa damai agar orang lain diperdamaikan dengan Allah dan dia memiliki damai sejahtera secara pribadi. Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi, milikilah damai sejahtera di dalam hati, dan tetaplah dalam ketaatan akan firman dan pimpinan Roh Kudus. Akhirnya, jadilah pembawa damai. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.